Halo sahabat Keywords, saya Agnes. Apa yang sahabat Keywords tahu jika membahas soal maintenance data? Semakin bertambah dan bertumbuhnya perusahaan, organisasi maupun bisnis, maka semakin bertambah pula kebutuhan penyimpanan data sekaligus menjalankan aplikasi secara stabil dan terjaga di server. Akan banyak pula hal yang perlu diperhatikan seperti pemeliharaan server, sumber daya manusia, sampai keahlian dari masing-masing job desk. Untungnya, colocation server hadir dan mampu memberikan penyelesaian masalah yang ada. Seperti yang sudah saya sampaikan, semakin bertumbuh dan berkembang, akan semakin bertambah pula resource yang dibutuhkan. Sahabat Keywords nggak perlu lagi memikirkan pemeliharaan, sumber daya, ataupun keahlian lain. Dengan harga yang terjangkau, siapapun yang membutuhkan layanan server secara penuh dapat menggunakannya tanpa perlu memusingkan ini itu. Yuk kita kenalan dengan colocation server dan seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Colocation server ini biasa disebut colo. Ini merupakan layanan persewaan tempat di data center milik pihak ketiga untuk menempatkan server dan perangkat komputasi penting lainnya. Jadi, sahabat Keywords tinggal menggunakan saja dan fokus pada hal penting seperti mengembangkan bisnis. Tak perlu lagi untuk mengelola server sendiri karena biaya yang dikeluarkan akan sangat tinggi. Lalu, apa saja ya kelebihan dan kekurangan colocation server? Ini dia penjelasannya. Kelebihan colocation server. Yang pertama ada keamanan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada keamanan teknis dan non-teknis yang perlu diperhatikan. Untuk teknis seperti kamera CCTV, kontrol akses dan staff, ini semua sudah support 24 jam. Kemudian untuk non-teknis, jaringan yang dibekali firewall dan enkripsi data sehingga server terlindungi dari serangan cyber. Yang kedua, andal. Dalam segi andal ini, biasanya pemilik layanan colocation server dapat memastikan uptime tinggi untuk memastikan server tetap online walaupun terdapat pemadaman listrik ataupun gangguan teknis. Selain itu, dukungan teknis 24 jam menjadi layanan yang harus ada, sehingga pengguna colocation server merasa aman dan tak khawatir saat ada kendala. Yang ketiga, performa. Dalam segi performa ini, sahabat Keywords dapat menambah lebih banyak server dan kapasitas penyimpanan server. Selain itu, sahabat Keywords juga bisa mengoptimalkan kinerja server dengan meminta penyedia layanan yang sudah jelas memiliki staf ahli di bidangnya. Yang keempat, biaya. Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, bagi perusahaan ataupun bisnis yang menggunakannya akan sangat menghemat biaya. Selain itu, penyedia layanan ini pun transparan tentang biaya, sehingga sahabat Keywords tak perlu khawatir tentang biaya tersembunyi. Selain itu, pengelolaan sudah dilakukan penyedia layanan, jadi sahabat Keywords tinggal memikirkan soal strategi bisnis ke depannya. Sekarang yuk kita lihat kekurangan dari colocation server. Ada dua kekurangan yang bisa kita bahas, yaitu biaya awal dan akses fisik yang terbatas. Yang pertama, dari segi biaya awal. Meskipun biaya keseluruhan bisa lebih hemat, biaya awal untuk menyewa tempat dan kemungkinan untuk upgrade hardware di data center bisa jadi tetap mahal, terutama bagi sahabat Keywords yang memiliki bisnis kecil atau UMKM. Yang kedua, biasanya akses fisik di data center dibatasi, jadi sahabat Keywords tidak bisa upgrade hardware atau memperbaikinya sendiri. Sahabat Keywords perlu mengandalkan staf dari penyedia layanan untuk melakukan pekerjaan tersebut, yang mana akan memakan waktu yang lebih lama. Sampai sini, sahabat Keywords sudah mengetahui apa itu colocation server serta kelebihan dan kekurangannya. Ada yang ingin menambah? Tulis di kolom komentar ya. Saya Agnes, see you on the next video. Thank you. Orang baik, pilih hosting yang baik untuk performa website dan bisnis jadi lebih baik.